Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas soal seleksi penerimaan mahasiswa baru Sipenmaru Poltekkes Kemenkes tahun 2018. Kita mulai dari nomor 61. Berikut ini adalah ciri-ciri dari hewan yang memiliki tubuh simetri bilateral kecuali. Jadi kata kunci simetri bilateral adalah tubuhnya itu bisa dibagi menjadi dua bagian yang sama persis. Nah, contohnya ada bagian kepala, ini disebut sebagai anterior. Kalau bagian kaki itu disebut sebagai posterior. Atau kalau dari arah sini, ini ada bagian atas, ini punggung, ini disebut sebagai dorsal. Nah, kemudian bawah itu namanya perut, itu namanya ventral. Atau boleh disebut ini bayah puncak, puncak itu atas, berarti disebut sebagai oral. Nah, kemudian bawah itu yang disebut sebagai aboral. Jadi namanya bilateral simetri itu intinya dibelah menjadi dua bagian yang sama persis. Berarti yang salah adalah tubuh melingkar, ini adalah simetri radial. Berarti jawabannya kecuali, di sini kecuali bilateral adalah D. Nah, ini adalah gambar dari simetri bilateral dan radial perbandingannya, Nah, simetri radial itu bisa dibelah dari sisi manapun, sementara simetri bilateral seperti ini, diiris menjadi dua bagian yang sama persis. Kita lanjutkan nomor 62. Pilus radikalis pada akar tumbuhan yaitu berfungsi untuk apa? Jadi pilus itu artinya serabut, fili, radikal itu akar, berarti rambut-rambut atau bulu-bulu akar. Nah, rambut akar, jadi kalau kita bayangkan, ini gambar akar ini ada cabang akar, kemudian ini ada daerah, namanya ada ujung akar, ini yang disebut sebagai tudung akar. Nah, ini yang dikenal sebagai cabang akar. Nah, ini yang merah ini yang disebut bulu-bulu akar, atau yang disebut sebagai pilus radikalis. Nah, rambut akar ini merupakan modifikasi dari epidermis yang berfungsi sebagai penyerapan air dan mineral. Jadi, air dan mineral itu diserap oleh pilus radikalis, berarti jawabannya A. Kalau sebagai jaringan meristematik, ini A, B sama C ini sama. Yang tumbuh terus ini ada di ujung akar yang disebut sebagai daerah meristem apikal atau meristem pucuk yang fungsinya adalah pertumbuhan ke arah bawah atau pemanjangan. Kemudian, jadi ini kita tulis daerah pemanjangan. Nah, kemudian melindungi ujung akar yang masih muda itu tudung akar atau yang disebut sebagai kaliptra. Sementara kalau sebagai tempat penimbunan makanan ini biasanya adalah cadangan-cadangan makanan yang disimpan di dalam akar-akar yang disebut sebagai modifikasi dari akar. Contohnya seperti wortel, beet itu termasuk dari penimbunan makanan atau mungkin bisa juga ubi kayu atau singkong. Nomor 62A, selanjutnya nomor 63. Kesamaan dari tumbuhan ketela rambat dan kangkung adalah, jadi secara klasifikasi kita tuliskan sahabat cerdas di kelas Ovagenius. Jadi yang pertama ada divisi, kemudian ada kelas, bangsa itu ordo, suku itu dikenal sebagai famili, kemudian marga genus, dan terakhir jenis atau spesies. Divisinya adalah tumbuhan yang memiliki pembuluh angkut namanya Tracheophyta,
Nah, sementara subdivisinya adalah tumbuhan spermatopita ya. Kemudian kelasnya adalah tumbuhan berbunga, namanya Magnoliopsida. Nah, ordonya adalah ordo Solanales. Nah, familinya adalah Convolvulaceae. Nah, genusnya adalah Ipoma. Nah, kalau pada ketela rambat dan kangkung ini memiliki genus yang sama. Jadi Ipoma batatas ini adalah dari ketela rambat. Ya, ini ketela rambat. Sementara kalau kangkung itu Ipomas aquatica. Nah, jadi sama-sama satu genus dan satu famili, kasnya yaitu famili dengan Convolvulaceae. Itu kasnya adalah bunga yang berbentuk terompet. Nih ciri khasnya. Jadi jawabannya adalah famili Convolvulaceae. 63C. Kita lanjut nomor 64. Berikut ini adalah lapisan terdapat pada jantung manusia. Ini ada kata kunci, sahabat cerdas ya. Jantung itu dikenal sebagai kardium, kardiak ya. Maka yang ada kardiumnya ini jantung. Nah, berarti yang beda ini kondrium. Kondrium itu kondrosit. Ini lapisan dari tulang rawan. Berarti yang salah tentang lapisan jantung adalah E. Nah, jantung ini tersusun 3 lapisan ya. Nah, gini. Contohnya kita lihat ya. Yang pertama ada exo itu luar atau perikardium, ini sama. Kemudian tengah itu meso itu berisi otot, namanya miokardium, otot jantung. Dan yang lapisan dalam namanya endokardium ya. Jadi yang salah adalah perikondrium atau lapisan selaput tulang rawan. 64E. Lanjut nomor 65. Seseorang yang menderita penyakit leukositosis disebabkan adalah, jadi kondisi sel darah putih itu namanya leukosit. Ini adalah sel darah putih. Jadi kalau ada merah ini salah ya, plasma salah. Jadi tinggal B sama D. Nah, jadi sel darah itu ada LED ya, ada leukosit sel darah putih, eritrosit itu sel darah merah, dan trombosit ini keping darah. Nah, maka ini sel darah putih ya. Jadi yang sel darah merah ini salah gitu. Nah, ada 3 kondisi ya. Jadi leukosit itu yang pertama ada namanya leukopeni. Kemudian ada leukositosis dan yang terakhir ada leukemia. Nah, jadi kita lihat ya, sahabat cerdas, PNI ini 4 kata. Ini sitosis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini banyak. Jadi ini kekurangan leukosit ya. Kurang dari leukosit. Jadi jumlah leukosit itu normalnya itu ada sekitar 5.000 sampai 10.000 sel per cc. Nah, ini normal ya, dalam keadaan normal. Maka kalau kurang dari 5.000 ya, jadi kurang dari 5.000 gitu, maka disebut leukopeni. Kalau lebih dari 10.000 ini lebih nih. Ya, lebih dari 10.000 ya, namanya leukositosis. Tapi kalau leukemia ini kanker ya, kanker darah putih, ini bisa sampai 100.000 ya sel per cc gitu. Nah, jadi jawabannya adalah memiliki jumlah sel darah putih yang terlalu banyak. Nah, jadi lebih dari 10.000. Oke, sahabat cerdas, nomor 65 adalah B. Lanjut nomor 66. Sel-sel folikel berperan dalam pembentukan apa? Jadi, kalau kita lihat ya, di indung telur ya. Nah, ini indung telur ya, atau namanya ovarium. Nah, ini ada banyak sekali tempat-tempat di mana telur akan dimatangkan. Nah, itu pakai folikel. Jadi, folikel ini ya, ini adalah tempat telur di mana dia akan distimulasi oleh hormon dari otak ya, namanya hipofisis anterior. Itu salah satunya menghasilkan hormon follicle stimulating hormone atau pematangan folikel. Dari folikel primer nanti ada folikel sekunder sampai folikel mateng atau digraft. Nah, nanti folikelnya pecah, keluar telur. Nah, di folikel sekunder ini
ya, selain sebelum dia melepaskan telur, dia akan mengeluarkan hormon yang disebut sebagai estrogen. Nah, estrogen inilah yang dikeluarkan folikel untuk pembentukan dinding rahim atau endometrium, sekaligus untuk membantu pematangan ciri seks sekunder pada wanita. Jadi folikel berperan dalam pembentukan estrogen, ya. Jadi nomor 66 jawabannya adalah B. Lanjut nomor 67. Kelenjar anak gondok dapat menghasilkan parat hormon yang berfungsi mengatur apa? Jadi di bagian leher itu ada kelenjar gondok atau namanya kelenjar tiroid, juga ada kelenjar anak gondok namanya paratiroid. Nah, ini mengeluarkan hormon yang dikenal sebagai parat hormon. Parat hormon itu fungsinya adalah mengatur, ya. Jadi mengatur kadar kalsium, ya, di dalam darah. Nah, jadi kalsium dari dalam darah itu diatur oleh parat hormon. Jadi di sini adalah kalsium. Biasanya kalsium itu akan dipindahkan, ya, dari darah nanti menuju ke dalam tulang. Makanya kalau terjadi kekurangan hormon ini, ya, itu kalsiumnya akan terjadi kurang, gitu ya. Nah, akan menyebabkan hipokalsemia tetani atau bisa terjadi kejang. Jadi memindahkan kalsium, mohon maaf, dari tulang ke dalam darah, ini kebalik ya tadi. Jadi mengatur kalsium dari darah. Lanjut. Nomor 68, ya. Salah satu karakteristik sisa dopita. Nah, ini apa sih gitu? Jadi dalam klasifikasi tanaman berbiji, ya, atau namanya spermatopita, itu ada dua kelompok. Yang pertama angios, ini bijinya tertutup. Kemudian ada gymnos, ini berbiji terbuka. Lah, berbiji terbuka itu ada Pak Haji Margijonus, ya, ada Pakis Haji, Damar Ginkgo melinjo pinus. Nah, salah satunya ada Pakis Haji itu masuk ke dalam sisa dopita, sahabat cerdas. Ya, kalau Damar nanti juga masuk ke dalam kelompok ini Ginkgopita, ya. Nanti Ginkgo ada Ginkgoinae, Ginkgopita. Kemudian ada pinus, ya, Pinopita. Nah, yang terakhir di sini adalah Ginkgo, ya, Genetinae, ya. Genetinae itu genetipito, ya, pita, ya. Genetopita itu contohnya adalah melinjo. Nah, yang ditanya ini adalah kelompok dari Pakis Haji. Nah, bagaimana sih Pakis Haji ini? Kalau kita gambarkan, ini adalah gambar Pakis Haji, sahabat cerdas, ya. Jadi Pakis Haji ini hidup di daerah tropis dan subtropis ciri khasnya. Nah, ini adalah persebaran dari sisa dopita atau sikas rumpi, ya, Pakis Haji. Nah, ini dari daerah tropis atau di daerah subtropis juga ada di sini. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah tumbuh hidup di daerah tropis dan subtropis, ya. Jadi jawabannya adalah B, nomor 68. Lanjut. Nomor 70, nomor 69, ini soal kimia. Perhatikan macam-macam tulang berikut yang tergolong ke dalam rangka apendikular. Jadi, kerangka pada tanaman itu dikelompokkan ke dalam dua, ya, yang namanya tulang aksial, yang kedua adalah apendikular. Aksial itu tulang utama, sahabat cerdas, ya. Nah, kalau kita gambarkan tulang utama itu seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Jadi ini tulang-tulang utama di dalam tubuh kita, ya. Nah, tulang utama ini. Contohnya ada tulang tengkorak, ini tulang utama, kemudian tulang dada, sternum, tulang rusuk atau costae, dan tulang belakang, vertebrae. Jadi, yang bukan ini, ya. Nah, jadi tulang belakang nggak boleh. Yang ada nomor 5-nya salah ini.
ya. Kemudian tulang rusuk yang ada nomor 3-nya salah, nggak boleh nih nomor 3. Ya, kemudian tulang dada juga nggak boleh ya, tulang dada nih, tulang dada yang ada nomor 4-nya nggak boleh. Gitu. Jadi jawabannya adalah C. Nah, tulang apendikular itu adalah tulang tambahan. Kalau aksial itu sumbu utama itu ada 4, tengkorak, dada, rusuk, tulang belakang. Kalau apendikular itu ada tulang cingulum, ya, gelang, ada cingulum thoracalis itu di daerah bahu, dan cingulum pelvicalis yaitu tulang gelang panggul, pinggul ya. Nah, seperti ini. Dan yang kedua adalah ekstremitas atau alat gerak. Ya, ada ekstremitas anterior itu berarti tangan, kemudian posterior itu ada kaki. Nah, jadi ini ada gelang bahu ini ya, seperti ini termasuk tulang tambahan ya. Ini gelang pinggul gitu. Nah, seperti ini. Kalau tambahannya alat gerak atas ya. Nah, ini ada tangan nanti ya. Kemudian di bawah ada kaki gitu. Nah, jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 6 ya, C. Kita lanjutkan. Nomor 71. Nah, ini soal terakhir. Manakah yang di bawah ini memanfaatkan mikroorganisme dalam bioteknologi yang tepat? Berarti yang benar pemanfaatannya. Kita mulai. Lactobacillus lactam. Ini untuk susu nih. Contohnya untuk keju, untuk yogurt ya. Untuk roti salah ya. Roti itu biasanya dari kelompok Saccharomyces ya. Nah, gitu. Saccharomyces, nah ini kebalik nih. Ya, antara A dan B salah. Ini Saccharomyces untuk roti bisa, untuk tape bisa ya. Bacillus thuringiensis ini untuk biasanya biopestisida, untuk obat-obatan pemberantas hama. Rhizopus ini untuk tempe. Nah, Neurospora oncom ini benar ya. Berarti jawabannya adalah 71E. Demikian sahabat cerdas pembahasan soal Sipen Maru Kemenkes bidang studi IPA Biologi tahun 2018. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.